Nah, sekarang saya kasih kesempatannya sama Bung Hensat, silakan diambil mic-nya. Ya, Bung Gini, Hensat, apa yang Anda bisa serap dari ketiga calon ini yang tadi mengatakan? Serap. Dari Gladiator, Vitamin. kemudian dari Bandung Utama, kemudian dari Mbak Kade dengan Batu. Oh, Di sana bisa kali ya ada yang diserapnya. dari sana kan konspirasi kemakmuran, kontroversi hati, spesial pakai telur, makin aku cinta kan? Kira-kira gitu ya. Jadi gini, Mbak Anggi, ini disertasi saya nih. Disertasi saya itu tentang momentum politik. Oke. Jadi momentum politik kalau sudah dapat itu elektabilitasnya bisa naik, tapi juga bisa turun. Nah, dalam penelitian saya itu ada variabel mediasi namanya. Jadi Variabel apa? mediasi Oke. di tengah tentang aktivitas media sosial. Nah ini nih kira-kira kalau dapat momentum politik perlu lagi nggak tambahan popularitas baik itu dari media biasa maupun media sosial. Ternyata kalau sudah dapat momentum politik si aktivitas media sosial ini nggak signifikan untuk meningkatkan elektabilitas. Oke. Jadi artinya ketiga calon kuat kita ini harus bisa memanfaatkan momentum politik. Jadi harus begitu ketemu momentum politiknya, itu harus dipakai supaya untuk menang. Nah momentum politiknya Ada itu nggak datangnya momentum kapan? politik di antara mereka bertiga ini sekarang? Ya Kalau mesti dilihat satu-satu, di buku saya ada tuh. Atau di Salim Baskul diajak ngomong. Tapi di dalam buku saya itu ada bagaimana caranya mendapatkan momentum politik. Ini penting sekali. menciptakan momentum. Menciptakan dan memanfaatkan. Kan sekarang ini para artis sebetulnya momentum politiknya sudah mulai pergi nih pelan-pelan. Ronald Surapraja misalnya, di ujung-ujung tiba-tiba menjadi cawagup lewat Farhan. Itu momentum politiknya dia saat itu. Tunggu, kenapa lewat Farhan? Tadinya mau sama-sama Harusnya- jadi calon wakil wali Calon kota wali kota. tadinya. Tadinya mau jadi sama Tapi calon wali kota. Dia jadi lebih Tiba layak muncul, jadi jadi- calon wakil gubernur. Kalah Ya, nih, Mas makanya Farhan. kemarin Kalah. waktu tes kesehatan, Farhan pakai biru muda, Ronald pakai biru tua, gubernur soalnya kan. Pokoknya. Beda rumah sakit. Iya. Jadi- ya kapan lagi punya calon wakil gubernur semuda itu kan? Ya, jadi maksud saya momentum itu harus digali. Jadi misalnya kayak Pemalang, kebetulan kami pernah melakukan studi di 3 daerah ini. Pemalang itu yang luar biasa dan mesti dikalahkan dengan kontroversi hatinya Vicky Vicky, Prasetyo. itu adalah money politics yang tinggi. Money politicsnya di sana tinggi banget. Itu luar biasa. Tunggu sebentar. Ini menarik nih. Apa jurus Anda untuk melawan money politik itu, Mas Vicky? Nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada harga 50.000 dan 100.000. Nilai Kalau dia sudah kemanusiaan. mengandaikan hak demokrasinya hanya dengan nilai rupiah itu, yang dikorbankan bukan dirinya, anak, cucu dan keturunannya jadi ikut korban karena keserakahannya Luar itu. biasa. Ya. Benar, tapi itu benar yang disampaikan. Tapi Jakarta aja 58% masih mau menerima itu loh. Jakarta saja. Tapi sebetulnya mau balik ke tadi ditanyakan bahwa kualitas dan popularitas. Semua orang akan mengejar popularitas. Tadi momentum katanya. Tapi pada bagian lain, the Play Theory of Communication itu mengatakan kalau sudah sampai pada bagian itu, maka jadi pertanyaan kualitasnya tidak hanya dari artis saja yang ditanya. Jadi dia berbalik juga dengan menyatakan kenapa kami harus memilih para politikus yang bukan artis gitu. Kalau ternyata hidup kami begini-begini saja gitu. Nggak berubah juga. Nggak ada berubah, ya kan? Nah, itu menarik. Ya kan, mendingan hidup kami nggak berubah-berubah, ya kan? Mendingan kita pilih mereka sekalian. Karena mungkin saja hidup kami nggak berubah, tapi kami dapat vikinisasi misalnya. Mungkin saja hidup Tapi kami kami nggak bisa berubah, bahagia tapi gitu. kita bisa mendengarkan nyanyi. Mungkin saja hidup kami nggak berubah, tapi kita bisa. Jadi ada nilai lebih dalam the Play Theory of Communication Tapi masa itu. apa ia mau hanya nilai lebihnya Nggak, sekadar izin, Bang. menghibur. Kalau Judul sama kita- loh, kalau nasibnya tetap sama gitu. Iya. Kecuali Nggak, ada sesuatu yang betul-betul nih, Betul. Vicky. Oke. Begitu kita pilih Vicky, ada sesuatu yang betul-betul. Jadi gini Bang, judul kita kan kualitas atau popularitas. Nah, oke. Izin Bang, Ya. dari yang terhormat senior saya Mbak Kade. Ya. Kenapa Mbak Kade akhirnya jadi popularitas? Karena ada kualitas, dia bisa bernyanyi, dia bisa menjadikan peran akting yang baik, itu kualitas yang melahirkan popularitas. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Tapi kan kualitas yang seperti itu nggak bisa untuk digunakan memimpin sebuah Untuk daerah, nggak awal, cukup. orang meraih dalam sebelum berjuang secara luas, dia berjuang untuk dirinya sendiri. Nah, Untuk meraih popularitas seorang Mbak Kade, seorang Om Farhan dengan sebagai announcer kita udah tahu masa kecil aja saya belum tahu udah dengar suaranya Om Farhan di Bandung dan lain-lain itu kan Maksudnya apa? pencapaian. Farhan Mbak. tua banget gitu. Bukan. emang tua banget ya. Tuh. Pencapaian Mbak, pencapaian untuk Oke. membentuk popularitasnya diiringi dengan kualitas. Oke, Itu modal itu awal. dari- Nah, ini Vicky. saya tambahin tentang money politics tadi. Kenapa Ya. money politics itu merajalela? Karena pemilih-pemilih kita ini ternyata kan setiap kepala daerah itu selalu bilang kita akan tingkatkan kesejahteraan rakyat.
Nah di kepala rakyat kecil itu, bagaimana kalau kamu mau meningkatkan kesejahteraan saya, bila kamu belum sejahtera. Salah satu tanda-tanda kamu sejahtera, mana coba tunjukkan kekayaannya. Bagi-bagi dong. Nah itu memang ada kekhawatiran Ada juga dari punchline saya. itu, Bang, ya. Karena dari 2019 sampai 2024 ada pergeseran nilai. Dan ini bukan sekedar nilai kehidupan ya atau norma gitu, tapi juga nilai bingkisan. Jadi Apa nih nilai amplopnya jadi gini, maksudnya? dulu survei di tahun 2019 menunjukkan bahwa pemimpin yang dipilih sama rakyat itu selalu menunjukkan merakyat, beragama, soleh dan lain-lain gitu ya. Sekarang nomor 2-nya, itu yang pertama memang tetap masih merakyat. Nomor 2-nya adalah memberikan bingkisan. Lalu kita zoom in lagi nih survei ini. Bingkisannya apa sih? Uang tunai. Dan Jadi, itu nilainya bergeser menurut Anda makin besar sekarang. Makin besar. Toleransi orang terhadap money politics makin besar. Dan ini yang terus berusaha dikejar juga. Salahnya kita para politisi adalah kita berusaha mengejar. Dengan memenuhi itu. Betul. Gitu. Ada demand maka supply-nya pun nggak berhenti. Dan ini yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan untuk demokrasi Indonesia. Apakah bisa dilawan? Menurut saya mah bisa. Apakah dengan popularitas plus itu satu. Yang kedua mau nggak mau kita mesti bikin jejak dulu. Itu sebabnya sekarang ini kalau mau maju pilkada akan sangat sulit untuk teman-teman yang ternyata harus memulainya hanya dalam beberapa bulan sebelum pilkada. Berat banget. Nggak cukup ya. Karena satu-satunya cara dia untuk mendapatkan suara harus bawa bingkisan berupa uang tunai. Wah berat Sukung kalau gitu. Itu berat banget. Nggak, tapi it's true juga. Di kedai kopi juga dapat itu. Pemimpin yang memberi hadiah jawabannya. Jadi memang artinya di pilkada ini harus ada perlawanan global dan kompak dari para calon kepala daerah untuk sepakat tidak akan memberikan money politics. Dan Nah, masyarakatnya juga harus diedukasi tentunya. Ya masyarakat harus edukasi. Tapi kalau barang-barang nggak ngasih money politics itu masyarakatnya. Tapi di juga November itu. nggak terjadi lah itu ya. Mudah-mudahan ya. Enggak maksud saya Anda bersepakat pun secara global, mondial, lokal dan lain-lain itu tetap akan terjadi. Tetap akan terjadi. Akan terjadi. Enggak, maka deh ini Jadi gimana? tingkat toleransinya malah makin lebar, makin tinggi. Oke. Tingkat toleransinya. Dulu 2019 di Bandung tuh hanya 43% toleransi money politik, sekarang sudah 72%. 72% dengan nilainya berapa sekarang? 500.000. 200. Oh, 200.000. udah turun berarti itu. Tahun waktu yang lalu? Waktu sebelumnya? 40 ribuan. Oh oke. Maka deh, nah, kalau Anda tadi bilang ya minimal kalaupun rakyat nggak sejahtera minimal kami terhibur gitu dengan politik. Apakah Anda mau hanya dinilai harapan lah dengan bahasa itu halusnya. saja? Menghibur masyarakat aja. Dengan prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan sosial, saya semakin yakin bahwa bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri selalu bilang bonding dengan rakyat, bagaimana kita tidak saja hadir tapi juga memberikan solusi akan masalah-masalah yang terjadi di rakyat. Jadi popularitas bisa menjadi bonus, tapi masyarakat kita juga sekarang udah nggak bodoh bahwa apa artinya visi misi yang ditanya. Artinya mau bikin apa, mau membantu dengan cara seperti apa. Nah yang terjadi dengan saya di 2019, saya nggak keluar uang sepeser pun di 2024 kemarin. Untuk beli suara ya? Iya, Setuju saya itu. karena yang ada ketika saya melakukan pendekatan door to door humanis ke masyarakat dan mereka justru melihat saya sudah cukup terhibur, memang terhibur tanpa nyanyi pun juga terhibur, senang ya. Gitu. Walaupun beberapa teman-teman yang menyampaikan bahwa KD modalnya murah, cuman toa, ya kita kumpul di depan rumah saya nyanyi dan dengan relawan mereka hadir dan ternyata engagement itu, kehangatan itu yang diinginkan. Apalagi di 2024 ini mereka melihat calonnya asli orang Batu, wong konco dewe yang juga tentunya hadir dengan visi misi yang baik. Dan buat saya penting sekarang yang didorong bahwa bagaimana warga seluruh Indonesia dengan hal yang paling mendasar adalah kesehatan. Kan ada beda ya antara DPR pusat, legislatif dengan eksekutif dalam konteks pilkada. Terutama karena kan hitungan bilangan pembaginya. Beda utamanya adalah pergeseran nilai 2019 dengan 2024. Iya. Itu bergeser jauh sekali.
Disampaikan aja, disampaikan secara terbuka, ungkapkan, keluarkan. Udah tadi, situ Udah, kan. sampai angkanya juga dikeluarin. Angkanya itu pun angkanya pun bukan angka mutakhir itu. Dari 40.000 ke 200.000. Yang mutakhir berapa Bang? Enggak, iya. Lebih dari itu jangan-jangan. 2 kali lah. 400.000 ya? 500.000 satu amplop. Nggak akan sanggup. Aduh. Karena kok saya sih malah, ya? Mas Freddy, saya malah nggak berpikir bahwa 4,5 tahun kita turun kemarin dengan segala program-program yang sangat sosial kemasyarakatan. Saya berpikir bahwa masyarakat juga sebetulnya sudah cukup dengan kehadiran kita bersosialisasi dengan membawa program-program yang baik. Dan kemarin itu saya di Pileg nggak fokus untuk legislatif sama sekali. Bagaimana saya mendorong calon presiden saya kemarin itu gitu.